Halo teman-teman sobat dan sohib Kalibrasi Komik. Kali ini sesuai ada yang request untuk dibuatin video interviewnya dengan Mas Sofyan. Ya, Mas Sofyan siapa ini lengkapnya, Mas? Sofyan Syarif. Wah, udah terkenal dengan karyanya Metal Pertiwi. Ini reboot atau gimana nih? Apa? Episode baru atau di reboot atau di Oh, ini sebenarnya kalau ya ini Iya. event ini ya. Iya, event ini. Event ini ya. Itu kita rilis reprint cetak ulang dari yang cetak nomor ulang. 1. Sekalian ulang tahun ke-12 tahun. Yang nomor 1 yang mana ini? Ini yang nomor 1. Nomor 1 yang cetak ulang. Ini yang nomor 1, teman-teman. Dulu covernya ini, cover Dulu lama. ini. Oh. Cover lama. Ini yang cover baru. Ini yang cover baru. Kok beda. ini dust cover- jacketnya. Jaketnya ya. Dust jacketnya. Gitu. Jadi apa? Karena ini cetak ulang. Nah, dulu kan 90 halaman. Yang cetak ulang ini 110 lah. 110 Jadi halaman. jadi ada halaman tambahan plus preview untuk Metal Pertiwi 4. Ini dikerjain sendiri, Mas. Sendiri. Semua dari cerita, Iya, sketch, inking. semua storyboard, semua lettering. Luar biasa. Iya. Gambarnya keren banget lagi. Makasih. Ini nyebutnya apa kita? Kok disebutnya cergam nggak komik? Kenapa, Pak? Oh, karena ini saya jujur angkatan udah lama ya. Iya. Jadi saya dulu ngalamin masa di mana komik masih disebutnya cergam. Cergam ya? Iya. Itu tahun berapa itu? Cerita kita? bergambar. Iya, akhir 70. Zaman-zamannya Om Hasmi. Iya, Om Wik. akhir 70. Jadi cerita bergambar. Jadi saya jujur salah satu yang tema yang komik saya ini adalah menampilkan komik lama Iya. dengan cita rasa baru. Jadi apa excitementnya dulu pas kita zaman dulu baca komik, cuman ya tentunya dengan cerita atau apa yang zaman sekarang ya gitu Iya. tuh. Makanya saya sengaja juga hitam putih karena komik zaman dulu tuh banyak kan hitam putih. Iya Betul, kan betul. gitu tuh. Nyebutnya lebih tepatnya BW ya, bukan BW. Grayscale. Dan juga saya pribadi ya, saya tuh lebih seneng komik hitam putih karena ngasih ruang imajinasi ke pembaca. Jadi waktu itu saya pernah, kalau misalnya saya ingat ada komik Swamp Thing dulu ya, terbitan Cipres, itu komiknya hitam putih. Oh, Something dulu tuh hitam putih. Yang terbit di sini ya. Iya. Pas saya baca, wah ini bagus. Akhirnya pas bertahun-tahun saya dapat yang versi warna, kok jadi mematikan imajinasi. Gitu tuh. Jadinya saya pikir hitam putih lah. Makanya gitu tuh saya ini Lah, kalau Metal Pertiwi sendiri tuh sebenarnya ceritanya tentang apa ini? cari jodoh. Cari jodoh. Jadi tokoh utamanya Jagorok ini cari jodoh. Tokoh utamanya namanya Jagorok. Jagorok. Iya. Yang tengkorak itu tuh. Yang tengkorak ini. Nah, Terus dia adalah Jagorok ini apa? Pendekar. pendekar, pendek tapi kekar juga. Jadi tinggi 150, Iya. berat 150 kilo. Oh. Wah, gitu tuh. Ini teman-teman. Ada nih, kebetulan saya buka pas nemu. Berat. Yang berat-berat. Nah. Ini tadi kita udah bicara tentang kenapa hitam putih ya. Nah, mengenai format ukurannya sendiri. Iya. Ini ukurannya berapa ini? A5. A5. Kenapa memilih format A5? Satu, biar harga murah. Ini harganya berapa? Belum kita boleh disebutin nggak? Oh gitu. Dulu itu kita terbit harganya itu 50.000 sebenarnya. 50.000 gitu tuh. Kalau sekarang karena print ya cetak udah mahal ya. Iya, naik ya, ada 115 gitu. Satu itu karena biar produksi lebih murah. Jadi berapa, maaf? Sekarang yang versi cetak Iya, cetak ulang reprint. 115. 115. Terus teman-teman kalau mau beli bisa beli di mana? Ada kedai buku di IG ada. Jagorok, kedai buku Boekoe. Kedai Boekoe. Oh, website itu ya? Kedai buku atau Kedai di buku. atau di Instagram Jagorok bisa. Oh, Instagram Jagorok teman-teman. Kalau mau yang versi reprint, Iya. kalau yang versi originalnya udah nggak ada? Habis. Oh, habis ya? Udah habis. Makanya kenapa juga kita akhirnya memutuskan untuk cetak ulang karena ternyata masih banyak yang minta. Gitu tuh. Tentunya dengan cetakan yang sekarang yang ini cetakannya lebih bagus ya, lebih hitam. Kalau hitamnya Lebih solid ya hitamnya. Lebih solid, kertasnya juga lebih tebal gitu. Kalau dulu kan ya masih ya modal tekad lah kalau dulu ya. Kalau sekarang lebih ada duit dah gitu. Ada niatan untuk diterusin nggak nih? Oh memang terus Masih akan jalan lanjut ya? terus kan belum dapat jodoh dia. Jagoroknya masih terus gitu tuh.
Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini Metal Pertiwi 4 akan terbit. Ini ke satu. Ini kedua. Nah. Oh, ternyata ada lagi teman-teman. Yang Ini kedua. Yang kedua nggak di reprint sekalian. Belum, masih ada stok. Wisata Kanuragan judulnya. Gila, ini keren banget loh teman-teman. Ini kalau yang pernah baca-baca komik-komik cergam-cergam lama juga belakangnya ada iklan peninggi badan begini ya. Iya, iklan ortopedi kalau zaman iya, dulu kan. Kalau zaman dulu ini gitu. tapi ada iklan apa ini? Barang bekas. Ya. Kalau dulu di komik Metal Pertiwi yang pertama nih yang bukan reprint, emang iklannya kita ortopedi. Ortopedi ya. Yang pink-pink begitu tuh. Ini juga kalau ini yang nomor 2,5 lah. Itu 2,5. Nah, jadi sebenarnya dulu formatnya kenapa gini? Dulu diterbitin di Facebook. Saya tadinya kita pinginnya tuh pingin online aja, tapi ternyata banyak yang minta dicetak. Akhirnya kita cetak, tentunya pakai iklan juga ya. Ini formatnya beda sendiri dia. Iya, karena buat Facebook. Karena buat Facebook ya. Jadi kayak konsepnya itu kayak kalau Terus ini yang ketiga ini. Ini ketiga. Ini yang ketiga. Makanya judulnya masih Metal Pertiwi, I-nya 3. Wow. Keren loh ini. Iya. Tapi yang di reprint untuk event ini baru yang Cuma ini aja. 1 ya. Heeh. Nah, kalau teman-teman yang mau beli 1, 2, 3-nya masih bisa. Masih ada. Masih di IG nanti masih bisa. Masih ada. Yang bener-bener habis kita yang pertama ini aja. Komik Metal Pertiwi 1. Ini kan istilahnya penerbitnya Mas Sofyan sendiri juga ya. Sebenarnya indie. Iya, indie. Iya. Jadi kalau boleh tahu gini nggak Mas? Kira-kira antara buku ke-1, ke-2 dan seterusnya ini ada jarak deadline-nya nggak? Oh, sebenarnya enggak. Enggak ya, lebih menentukan sendiri ya. Iya, jadi biasanya gini. Jadi abis selesai ngerjain satu buku, istirahat dulu. Kalau udah mau ngerjain buku, ya udah cari ilham di bawah pohon kemboja gitu. Kalau boleh tahu nih Mas. Mas Sofyan ini komik ini pekerjaan utamanya atau enggak? Ini hobi saya. Hobi ya? Iya. Kalau saya pekerjaan utamanya kan freelance ilustrator saya di luar. Ilustrator. Jadi komik ini bener-bener project idealis. Cuma pingin ngomik. Saya pingin ngomik karena salah satu cita-cita saya dulu pingin jadi komikus. Akhirnya sekarang udahlah, nggak usah ini, bikin sendiri aja. Iya. Mau laku mau nggak, yang penting saya bikin komik. Tapi gimana penerimaan selera pasarnya gimana? Target pasarnya ada nggak ini? Dari target pasarnya dulu deh. Kalau target pasar, sebenarnya gini, saya target pasar itu semua umur. Kasarnya dari anak kecil baru bisa baca atau nenek-nenek yang mau meninggal besok juga boleh baca gitu kasarnya. Saya usahakan komiknya seaman mungkin. Jadi nggak pakai kata-kata kasar, nggak mau gimana-gimana lah. Saya usahakan anak kecil pun bisa nikmatin. Bisa menikmati nih jadi Metal Pertiwi ini. Iya. Jadi judulnya juga apa nih? Kenapa judulnya Metal Pertiwi? Sebenarnya gini, kalau dipakai judul versi bahasa Inggris, lebih keren Mas. Oh coba. The Magnificent Land of Metal. Gitu. Cuman karena itu kan kita tanah air Ibu Pertiwi, gitu, jadi Metal Pertiwi, ya kayak gitu tuh. Terus kalau dari sense bunyi ya. Iya. Ini dia yang muka tengkorak ini topeng atau benar muka asli? Muka asli. Kenapa ini ceritanya? Oh gitu. Sebenarnya ini. Bocorin dikit. Kenapa saya pilih muka tengkorak itu? Karena muka yang netral, Mas. Semua orang kalau ditelanjangin mukanya kan pasti tengkorak. Iya. Nah, udah tidak memandang ras kulit. Enggak. Jadi kasarnya gini apa? Asli deh. Emang mukanya begini. Kasarnya siapa aja bisa pembaca, siapa aja bisa membayangkan kalau muka dia yang ada di situ lah istilahnya. Sama ya suka apa enggak, karena judulnya metal, ikonnya metal itu kan tengkorak ya. Iya. Nah kayak gitulah. Gitu tuh. Sama ini biasa tengkorak itu kan sesuatu yang serem. Enggak. Coba kalau saya bikin yang bisa lebih lucu lah. Bisa lebih imut, bisa lebih diterima gitu tuh. Menarik konsepnya. Gaya rambutnya pun sengaja saya bikin mulet karena metal tuh 80-an. Iya. KGB lah, kelompok gondrong belakang lah ini. Terus punya soundtrack sendiri dong. Tadinya pertama-tama kita sempat nerbitin 50 buku pakai soundtrack. CD soundtrack. Pakai CD soundtrack. Jadi tembang pilihan logam
Metal Pertiwi lah. Oke. Jadi Playlist sendiri ya. playlist sendiri gitu tuh. Ya kebetulan ada teman-teman yang musisi nyumbangin lagu juga gitu tuh. Terus gimana Mas? Diterimakah oleh pasar dengan style seperti ini? Alhamdulillah diterima. Diterima ya. Saya nggak nyangka juga, dan banyak beberapa orang kayak waktu itu acara Pekan Komik Bandung ya. Iya. Ibu-ibu beli. Ibu-ibu beli ya. Makanya saya makanya paling nggak dari situ kan, wah berarti ibu-ibu aja bisa nerima. Iya. Laki-laki anak kecil bisa lah terima. Bisa, Gitu tuh. Luar biasa. Ya alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya saya kan cuman senang-senang sendiri. Ternyata orang ya bisa ngikutin apa yang saya sodorin, ternyata gitu bisa nerima gitu tuh. Luar biasa sih Mas. Oh, untuk nutup ya. Channel kami tuh punya satu kebiasaan Mas. Jadi kita punya tagline adalah jangan jadi komikus. Tapi ada titik tiganya. Jadi diteruskan oleh narasumbernya. Iya. Misalnya nih, Iya. jangan jadi komikus kalau tidak konsisten. Betul, oke, kali oke. ini saya mau minta untuk Mas Sofyan meneruskan kata-kata ini. Oke, Jangan jadi komikus. bikin aja komiknya sekarang juga. Terima kasih Mas Sofyan. Sama-sama.